Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan tampilkan Mu'alaf Jaslin sedang diundang di podcast Bang Haji Rhoma Irama. Masya Allah, sudah banyak sekali ya Mu'alaf Jaslin ini diundang. Kemarin diundang di channelnya Bang Ari Untung, dan sekarang diundang di channel Bang Rhoma Irama. Tinggal di channelnya Deddy Corbuzier ya, dan juga channel Bang Denny Sumargo ini ya yang belum mengundang Mu'alaf Jaslin ya. Tidak menutup kemungkinan channel-channel besar yang lain akan mengundang Mu'alaf Jaslin juga untuk memberikan kesaksian bagaimana awalnya sehingga kemudian Jaslin ini masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Bulan masuk Islam. Menurut Jaslin, kenapa beliau ini masuk Islam? Karena menyimak debat lintas agama. Masya Allah, debat lintas agama ternyata sangat berpengaruh ya, terkhusus bagi umat Kristen yang kritis dan logis, yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya. Sudah dapat dipastikan akan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Dan hal terpenting dari Jaslin ini ya, baru sebulan masuk Islam, tetapi hari ini sudah memu'alafkan seorang wanita dari etnis Tionghoa ya, dari Taiwan ini. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu bersemangatnya Jaslin setelah masuk Islam, sangat gigih untuk berdakwah untuk syiar Islam sehingga bisa memu'alafkan orang. Pernah suatu ketika beberapa saat yang lalu Mu'alaf Jaslin ini mengisahkan ya kronologi sejak kecil dia di dalam agamanya yang lama. Dia sudah ditanamkan kebencian terhadap agama Islam. Bahkan dari pihak keluarganya pun berkata, boleh kamu masuk agama apa saja, boleh kamu menyembah siapa saja, asalkan jangan masuk ke agama Islam. Sungguh luar biasa ya, agama Islam menjadi momok ketika itu bagi keluarga dari Jaslin ini. Tetapi alhamdulillah hidayah telah datang. Jaslin sudah menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Masa pencarian, Jaslin butuh Tuhan. Akhirnya diketemukan bahwa memang konsep ketuhanan yang benar adalah tauhid, sebagaimana Yesus ya. Yesus juga mengajarkan ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi-nabi sebelum Yesus. Yesus hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan, dan ajaran Yesus sama seperti para nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan ajaran tauhid, menyeru agar manusia menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum 10 perintah Allah sangatlah jelas tertulis bahwa Allah akan senantiasa murka apabila kita menyekutukannya dengan yang lain, sebagaimana yang ada tertulis di dalam Keluaran 20 nomor 1-5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Jadi sangat jelas firman atau perintah Allah di dalam ayat tersebut kalau Allah akan murka pada siapa saja yang telah menyekutukannya. Maka dari itu Allah telah mengutus segenap nabi agar mengajarkan ajaran tauhid atau mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu, karena jalan yang lurus itu adalah menyembah hanya kepada Allah saja. Ajaran tauhid adalah inti ajaran para nabi yang diutus oleh Allah. Tauhid Nabi Musa ada di dalam Ulangan 4 nomor 35. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan 6 nomor 4. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah aku Allah yang Esa, tak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Selanjutnya tauhid Nabi Daud ada di dalam Samuel 7 nomor 22. Engkau sungguh benar ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Di dalam Mazmur 86 nomor 8, ya Tuhan, tak ada ilah seperti Engkau, tak ada yang melakukan apa yang Kau lakukan. Selanjutnya tauhid Raja Salomo atau Nabi Sulaiman tertulis di dalam Raja-Raja 8 nomor 23. Dan berdoa, Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi tak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Selanjutnya tauhid Nabi Yesaya tertulis di dalam Yesaya 43 nomor 10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hamba-hambaku, supaya mengenal aku dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah Allah, aku Allah yang Maha Esa, tak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Dan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Yesus tertulis di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada lagi di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sangat jelas sekali apa yang tertulis di dalam Bible bahwa semua nabi, bahkan Yesus yang dianggap Tuhan, juga mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan ajaran tauhid atau mengajarkan bahwa Allah itu Esa atau satu. Sebab ajaran tersebut adalah ajaran yang lurus agar manusia selamat menuju kehadirat Allah yang Maha Esa.